Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Hari ini kita akan belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Apa sih keberagaman ekonomi itu? Kemudian, apa ya manfaat dari ekonomi? Dan apa aja sih kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia? Yuk kita bahas satu-satu. Keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Contohnya ada di gambar di sebelah kiri. Nah, itu adalah kegiatan yang ada di pasar tradisional. Itu ada penjual dan pembeli. Nah, penjual sayuran itu bisa disebut dengan distribusi, ya, karena dia sebagai penyalur barang. Kemudian, pembeli itu disebut dengan konsumen. Nah, terus siapa ya yang jadi produsennya? Iya, hebat sekali, produsennya adalah petani. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kebutuhan hidup, manusia melakukan produksi barang atau jasa, distribusi produk, hingga konsumsi produk. Di era globalisasi saat ini, banyak orang yang memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Jika dahulu kebanyakan orang Indonesia bekerja sebagai petani, sekarang banyak orang yang berjualan hingga ke luar negeri. Kemudian berjualan ke luar negeri di Indonesia globalisasi dikarenakan canggihnya alat komunikasi dan transportasi. Penyebab keberagaman kegiatan ekonomi di Indonesia. 1. Letak geografis wilayah Indonesia. 2. Sumber daya alam yang berbeda. 3. Kontak atau interaksi dengan kebudayaan lain. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. 1. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. 2. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat itu apa aja sih? Setiap orang tua dari temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Faktor yang mempengaruhi keberagaman ekonomi antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan perkembangan teknologi. Meskipun demikian, kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Adapun penyebab perbedaan tersebut antara lain karena kemampuan, keterampilan, dan pendidikan yang tidak sama. Manfaat keberagaman ekonomi. 1. Banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan. 2. Kebutuhan barang dan jasa terpenuhi. 3. Harga barang dan jasa akan lebih murah. 4. Menambah sumber pendapatan negara. 5. Meningkatkan perkembangan teknologi. Sikap menghadapi perbedaan ekonomi. 1. Saling menghargai satu sama lain. 2. Jangan sombong jika memiliki ekonomi yang lebih.
Akan lebih baik jika kita dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan. 3. Jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu ataupun iri dengan mereka yang mampu, tetapi terus berusaha dan meningkatkan kemampuan diri. Kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia bidang pertanian. Hasil usaha pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Indonesia disebut sebagai negara agraris sebab sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sektor industri melalui mekanisme pasar atau operasi khusus untuk barang-barang kebutuhan masyarakat. Peranan perdagangan di suatu daerah sangatlah penting, baik itu perdagangan domestik atau perdagangan antar negara. Perdagangan dalam perekonomian terlihat bahwa para pelaku ekonomi perdagangan melaksanakan dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan besar dan kegiatan perdagangan kecil. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman lahan tanaman-tanaman keras. Ada dua perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Kegiatan masyarakat di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan satwa ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan itu. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja. Memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang sudah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang perikanan. Perikanan adalah kegiatan membudidayakan ikan. Usaha perikanan merupakan usaha menangkap ikan dari laut maupun dari sungai atau danau. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan, maka bangsa Indonesia mempunyai hasil laut yang banyak. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi itu sangat bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Nah, sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian untuk belajar kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, coba kalian amati bagaimana sih kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Dari Bu Fia cukup sekian, Bu Fia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.